Halo, nama saya Maria Margareta Edlin. Dan sekarang kita akan belajar mengenai tahapan kerja di dalam dunia desain. Sebuah logo untuk company besar atau launching dari sebuah company dan sebagainya, itu bisa makan proses yang jauh lebih besar gitu dibandingkan misalnya cuma ngedesain poster. Lama dan panjangnya proses tahapan desain itu tergantung dari besarnya project. Tapi core value tahapan stepnya itu biasanya tetap sama gitu. Jadi semakin panjang tahapannya, semakin banyak komponen yang terlibat di dalamnya apabila proyeknya semakin besar. Tapi basicnya sama. Nah, yang kita perlu tahu ada dua, yaitu praproduksi dan juga produksi. Dua itu aja sih yang komponen paling pentingnya. Jadi tahapan kerja yang terdiri dari proses kreatif atau pre-press, itu yang tadi pertama. Proses kreatif adalah proses yang diawali dengan briefing dari klien. Jadi misalnya klien ketemu sama kalian sebagai desainer, kalian menerima brief tadi ya, arahan. Oh, saya target pasarnya tuh ini, brand saya tentang ini, kelebihan brand saya, dan lain sebagainya gitu. Deadline-nya tanggal segini, saya mau di launchingnya dalam bentuk misalnya iklan TV atau iklan YouTube atau konten atau apa dan sebagainya itu. Jadi itu adalah brief dari klien. Nah, kemudian dilanjutkan dengan tahap pembuatan draft design. Jadi setelah kita dengar semua masukan itu, kita kayak udah bikin list gitu. Oh, dia butuh untuk target pasar ini, deadline segini, apa segala macam, kebutuhannya segala macam. Kita bikin list dari brief klien tadi. Nah, selanjutnya kita proses dari brief tadi untuk kita buat draft gitu. Jadi, kita mulai mind mapping, kita mulai ada konsep, kita mulai ada ide, kita buat draft. Rencananya proses kreatif ini akan dibawa ke arah mana, eksekusinya akan seperti apa, konsepnya apa, idenya, itu kalian bikin draft untuk dipresentasikan kepada klien. Begitu kliennya udah ngerasa oke dengan draft design itu, kalian tadi ya udah bikin draft, kalian presentasiin dari konsep kalian itu. Jadi nggak cuma kasih doang gitu, kalian harus jelasin, setelah kita brainstorming, kita research dan segala macam, terus kita bikin tadi draftnya, idenya seperti apa, kita present ke mereka. Kenapa kita bikin idenya seperti ini? Kenapa kita buatnya seperti ini? Harapannya seperti apa gitu? Berdasarkan apa kita menentukan ini? Nah, itu semua kita presentasikan. Konsep desainnya dan pembuatan materi pendukung desain seperti foto, art, ilustrasi, diagram itu kita sampaikan ke klien sehingga kalian bisa ngasih masukan. Oh, saya suka, tapi kalau ini gimana, kalau gini, gimana kalau gitu, kenapa begini, kenapa begitu, dan jadi proses diskusi. Nah, ketika tahapan konsep desain tadi udah diterima gitu, kalian udah presentasi, kalian udah suka nih, udah disetujui sama si kliennya, maka tahapan selanjutnya adalah pencetakan dari dummy. Ini kita bicarain tentang desain grafis ya, yang lebih ke produksi gitu. Jadi kita memproduksi sesuatu gitu, misalnya dia butuh dummy, misalnya poster ya, contoh dari di test print gitu, ukuran real size-nya misalnya poster foto dan poster film misalnya kayak gitu. Nah, itu kan harus dicetak dulu, ditunjukin nih kliennya, ini udah oke belum gitu. Ini nggak suka deh, kayaknya ini, kurang apa, coba kamu ganti foto yang lain atau apa. Nah, disitulah dia akan baru bisa kerasa gitu dengan real size. Contohnya misalnya desain kemasan, kalian bikin dummy-nya juga gitu, dan contoh merchandise dan apa sebagainya. Orang kayak lihat, kayaknya nggak bagus ya kalau dilihat beneran dibuat kayak gini, ini coba gimana. Nah, itu dari ngetes di dummy itu akan ada approval lagi, apakah sudah benar oke atau enggak. Dan dilanjutkan dengan sebelum dummy ya, itu dilakukan proses separasi warna dan proses cetak itu tadi ya. Jadi udah bener belum warnanya, udah bener-bener birunya tuh bener biru BCA bukan. Jangan sampai kamu misalnya bikin map gitu atau buku tabungan gitu untuk BCA redesign baru gitu, tapi desainnya beda dikit dong gitu misalnya. Karena biasa kalau bank itu nggak mau terlalu beda karena nanti jadi kurang konsisten gitu. Nah, misalnya kita bikin map deh, anggap kita bikin map gitu untuk bank BCA, nggak mungkin warna birunya tuh meleset dari warna biru BCA. Nah, itu hal-hal yang kita harus perhatikan sehingga separasi warna harus benar, proses cetaknya benar, bahannya sesuai nggak dengan yang biasa dipakai sama BCA. Biasanya BCA itu kan agak glossy ya, terus dia warnanya birunya gelap. Nah, hal-hal kayak gitu tuh harus diperhatikan, jangan sampai meleset dari brand dari klien yang kita pegang. Ada panduan-panduannya soalnya. Nah, proses desain komunikasi visual. Jadi kita udah bahas ya, ada proses kreatif, ada pre-press gitu. Jadi pertama tadi kita udah bahas di dalam proses kreatif, paling pertama itu ada brief dari klien.
disampaikan pada kita, deadline, kebutuhannya apa, medianya mau dibikin seperti apa, terus udah gitu apa ya bentuknya, mau kampanyenya melalui apa, melalui TV, melalui YouTube, melalui apa dan lain sebagainya, poster dan sebagainya. Itu tadi dia kasih brief gitu. Nah, setelah kita udah tahu briefnya, target pasarnya dan kebutuhannya segala macem, kita research dari kita. Jadi kita research, brainstorming solution. Kira-kira kalau misalnya produknya itu misalnya kopi gitu, janji jiwa gitu misalnya. Biasanya minum janji jiwa tuh orang kayak apa sih? Coba kita pikirin. Janji jiwa itu biasanya orang umur berapa sampai berapa? Apakah orang yang udah tua, umur 50-an? Kan kita bilang pasti gampang ya, orang kan bilang janji jiwa tuh penyuka kopi. Penyuka kopi apa nih? Itu terlalu lebar banget gitu ya, terlalu penyuka kopi gitu. Umur berapa gitu? Karena bisa aja anak SMA zaman sekarang udah minum kopi gitu, yang lain sama zaman dulu. Orang dulu banget, maksudnya dulu banget. Anak SMA sekarang udah suka kopi gitu. Mereka hangout pasti minumnya kopi. Biasanya kecenderungannya seperti itu ya. Trennya sekarang jajan tuh minum, kalau jajan nongkrong minum itu pasti ngopi. Nah, kopi itu apakah semua anak SMA tadi kopinya janji jiwa? Bisa jadi. Apakah orang yang suka kopi, misalnya orang tua kalian gitu, suka kopi, apakah kopi yang dicari sama papa kalian, orang tua kalian, itu yang dicari janji jiwa? Enggak kan, biasanya dia akan cari mungkin ada yang kopi kapal api, mungkin yang Arabica, mungkin ada yang beli kopi terus diseduh di rumah, dan sebagainya gitu. Jadi nggak bisa ngomong semua orang suka kopi akan suka janji jiwa. Nah, kita namanya aja janji jiwa gitu, namanya aja agak gaul gitu, agak imo-imo imo-imo labil gitu ya. Ada berumahnya janji jiwa, terus ada kopi-kopi lain juga, lawan-lawannya juga ada yang kopi kenangan gitu ya, terus kayak kopi-kopinya baper-baper gitu ya. Nah, itu kan berarti kan jelas gitu, namanya aja kopi yang namanya tuh kayak funky gitu ya, agak gaul gitu, kayak imo-imo lah, kayak masa-masa kalian masih mencari cinta gitu dan sebagainya ya. Jadi kemungkinan itu kan anak muda gitu, makanya dia itu ketika dia bikin ini, oke, kita mau ekspansi produk, berarti produk apa nih yang mau kita tawarkan berikutnya? Oh, kopi itu enaknya sambil makan roti gitu misalnya. Pemikiran awalnya kan, oh ngopi, iya ya, kalau ngopi tuh sambil makan roti enak. Kopi apa ya gitu, saya mikir roti apa nih ya yang kita jual gitu. Dia miliknya adalah roti yang bisa misalnya setengah kenyang gitu misalnya, tapi agak jajan tapi agak kenyang. Nah, akhirnya dia bikin yang sandwich kan. Akhirnya dia bikin yang sandwich, ada rasa-rasanya gaul, pakai mayones, which is semuanya tuh di-cater buat apa yang disukai sama anak muda gitu, sesuai sama target marketnya dia, kayak gitu. Nah, itu ada hal-hal yang kita harus pikirin dari si brandnya itu gitu. Jadi kita harus cari solusi itu sesuai dengan target pasar dari si klien itu tersebut gitu. Jadi pendekatannya gitu, orang yang suka kopi itu orang yang seperti apa dan sebagainya, kopi yang janji jiwa umur berapa, psikografisnya seperti apa, orang minum janji jiwa itu biasa pesennya lewat mana, apakah mereka beli kopi janji jiwa itu, mereka itu kecenderungannya datang nongkrong nggak di tempat kopi janji jiwa. Kalian perhatiin, tempat janji jiwa itu store-nya, kalaupun ada store-nya, banyak sih store-nya, cabangnya, biasanya tempat nongkrongnya kecil, nyaris nggak ada tempat duduk. Berarti apa? Kopi janji jiwa itu dipesen buat diminum di tempat lain. Misalnya saya ngomong, saya suka kopi, saya sukanya di Starbucks. Itu akan kondisinya berbeda jauh, sama seandainya kamu ngebahas tadi janji jiwa. Tempat Starbucks pasti selalu tempatnya itu tempat duduknya banyak. Dan Starbucks itu orang beli, mayoritas adalah buat nongkrong meeting. Seandainya saya nggak punya kantor, saya mau ketemu sama teman saya mau meeting, saya mau briefing atau apa segala macam, saya akan ngajak ketemu di Starbucks gitu. Saya akan ketemu klien dan sebagainya, saya merasa lebih berkelas, kayak working class yang udah lebih elegan mungkin ya, kelasnya lebih dewasa gitu ya. Saya akan nongkrong di Starbucks gitu. Saya akan beli itu untuk saya bisa meeting. Itu ada utamanya kita Starbucks, untuk kita hangout, dan utamanya sih biasanya ada untuk tempat nongkrong meeting. Sedangkan kalau misalnya janji jiwa adalah kita lagi nongkrong nih di mana, terus tiba-tiba bosen nih, ngopi yuk. Misalnya kita lagi di taman atau di mana atau di rumah teman. Ya udah, gue udah pesenin lo kopi. Yang dipesen pasti kopinya adalah janji jiwa. Karena apa? Murah dan netral gitu, cukup disukai banyak orang. Jadi
itu yang dibeli ketika orang take out. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pikirin. Sama-sama kopi, tapi segmen pasar dan psikografisnya, kebiasaannya, kelakuannya, kecenderungannya itu semua berbeda. Kayak gitu. Udah brainstorming, kita udah cari tahu tentang si brandnya tersebut dan target konsumer ya. Kita memikirkan rough-nya. Tadi udah bilang rough desainnya seperti apa, idenya seperti apa, konsepnya kayak apa. Kemudian mulai tuh setelah dari rough itu bikin costing scheduling. Jadi udah mulai, oh kalau ini kira-kira biayanya segini. Schedule kita pertama kita bikin research-nya segini nih waktunya. Terus misalnya kita bikin angket atau apa, kita brainstorming, terus udah mulai riset pasar dan sebagainya gitu. Baru kita, itu tadi proses dari scheduling kapan harus produksi dan sebagainya. Oke, terus design presentation. Setelah tadi kita udah planning semuanya, itu udah ada rough design. Oh, gue udah tahu nih gue mau bikin apa. Gue udah ngerti brand ini tuh esensinya seperti apa. Jati diri dari brand ini tuh seperti apa. Orang yang suka sama brand ini orang seperti apa. Produk berikutnya tuh targetnya orang yang sama atau orang berbeda yang sebelumnya. Apakah ada spesifik khusus atau apa. Pesan yang kita mau sampein ke target konsumennya itu apa. Nah, itu semua kita pikirin baik-baik. Dan setelah itu kita bikin design presentation, kita presentasi ke mereka. Oh ya, saya mau memberikan ide untuk campaign kita seperti ini. Misalnya nih, contohnya apa ya? Waktu itu ada Dove gitu ya, pertama kali skincare di Indonesia yang dia tuh menunjukkan bahwa diversity. Biasanya iklan-iklan tuh semua cewek agak bule atau cewek Asia, kulitnya putih, rambutnya panjang, hitam gitu. Itu selalu cewek-cewek typically cantik gitu ya. Tapi ketika Dove itu mulai ada campaign mencintai diri kita sendiri apa adanya, dan dia tuh mulai kayak ceweknya mulai beda, ada yang rambutnya keriting, ada yang beda-beda gitu. Nah, itu dia mau nunjukin pesan apa, bahwa kita semua tuh cantik gitu. Itu ada pesan yang dia mau sampaikan. Nah, itu bisa jadi kita sangkut pautkan pesan emosional itu dengan brand yang mau kita luncurkan atau campaign baru kita gitu. Jadi kita bisa dapat apa ya, favor gitu, bisa mengambil hati dari target konsumen kita. Walaupun sebenarnya mencintai diri kita apa adanya, nggak ada hubungannya yang kita pakai Dove gitu kalau kita berpikir secara logis ya. Tapi manusia itu sebenarnya bukan makhluk yang 100% logis. Kita itu lebih ke emosional dibandingkan logik. So dengan kita menyampaikan pesan yang disukai dengan target pasar, maka akan membuat orang-orang memiliki chance untuk membeli produk kita, kayak gitu. Jadi mereka lebih apa ya, merasakan kedekatan lah dengan produk kita. Nah, udah kita presentasi, kalau seandainya kliennya suka sama ide kita dapat approval legal contract. Ini penting banget ya untuk kalian di dalam proses desain, nggak boleh di skip. Karena apa? Ketika kalian itu nggak punya legal contract, kalian nanti kalau nggak dibayar, ya udah selesai gitu. Kalian nggak punya basic right apapun, karena kalian nggak ada hitam di atas putih hak kalian itu apa. Jadi harus legal right-nya harus jelas. Terus mengenai biaya-biaya, terms condition, semuanya harus jelas. Misalnya berapa kali revisi, berapa kali boleh meeting, dan apa sebagainya, itu ada tertulis di situ. Terus udah semuanya udah fix gitu. Saat ini tuh jadi apapun yang kalian mau bikin itu harus ada approval dari klien. Dia harus udah tanda tangan atas nama siapa, jabatannya apa, tanggal berapa. Dia minta revisiannya apa nih, supaya nggak mondar-mandir, maju mundur, bentar minta gini, bentar minta kotak, bentar minta segitiga, bentar minta bulat gitu ya. Jadi muter-muter kemana-mana. Ya udah, kalau misalnya dia minta kotak, ya kasih kotak. Udah minta kotak, minta segitiga, ya udah kasih aja segitiga sama bulat gitu. Pak, ini mau yang mana? Jadi ini segitiga, nih kotak, nih bulat. Bapak mau yang mana? Jadi bilang, oke, saya pilih kotak. Oke, fix ya Pak. Bener ya Pak, ini anggapannya aja ya. Fix ya Pak. Oke, sip. Namanya Bapak siapa, tanggalnya berapa, tanda tangan, baru kita boleh produksi. Kayak gitu. Jadi supaya apa? Kita tidak disalahkan sama klien gitu. Jangan sampai kita berasumsi bahwa kliennya udah oke dengan desain kita, ternyata desain kita itu belum final gitu. Jadi kan kadang banyak ya anak desain tuh kalau ngasih nama udah final, revisi final, mungkin udahan gitu ya. Jadi namanya udah kayak, ini bener final apa enggak gitu. Nah itu nggak bisa kayak gitu, harus bener-bener final ya final gitu. Final desain, titik gitu, berarti udah final, nggak boleh revisi lagi gitu. Atau revisi 1, revisi 2, revisi 3, ya jangan ditulis final gitu. Jadi kita udah tahu nih, kita udah sampai tahap mana, apakah ini udah benar-benar diterima dan sudah boleh diproduksi. Jangan sampai ketika kalian udah produksi dan mengeluarkan cost, tiba-tiba kalian bilang, saya nggak mau yang ini. Loh, Bapak waktu itu pilih yang ini, mana buktinya?
nggak ada tanda tangannya, nggak ada legalnya, nggak ada bukti kuat bahwa kita si klien sudah fix milih yang itu dan kita udah terlanjur produksi. Mampuslah kita ya. Jadi nanti kalau klien yang minta ubah sesuai yang dia mau, ya kalian harus pakai uang kalian sendiri gitu loh. Jadi bukannya dapat duit, malah boncos karena kalian harus memproduksi ulang gitu. Itu akan menimbulkan kerugian yang besar banget. Makanya pastikan kalian sudah fix dulu sebelum kalian memproduksi desain itu. Kalau misalnya cuman kalian mungkin mikirnya kayak apa ya, kayak IG gitu ya, kayak konten IG. Kak, misalnya saya jadi desainer konten kreator untuk IG gitu ya, ya oke lah diposting bentar beberapa detik, di take down ya. Kalau cetak, kalau seandainya itu tayang TV, itu kan sesuatu yang udah dikasih ke TV, udah tayang, terus kan udah jadi masalah gitu seandainya, kan itu udah terjadi gitu loh. Nggak bisa segampang sosial media upload delete gitu kan, nggak segampang itu. Apalagi kalau kalian udah cetak, udah produksi, itu nggak bisa, cost itu udah keluar semua gitu. Nggak bisa kalian batalin tanpa ada konsekuensi. Makanya kita harus berpikirnya harus benar-benar fix gitu, dipastikan kepada kliennya, bukan kita ngerasa udah fix tapi kliennya memang udah beneran fix. Nah, udah nih, udah pasti mau bikin apa aja, udah fix semuanya sesuai yang dimau, baru kita bisa commissioning, yaitu proses dimana kita nge-hire orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan spesifik gitu. Misalnya kita butuh fotonya seperti apa, kita butuh misalnya untuk bikin iklan TV, kita butuh siapa direkturnya, siapa sutradaranya, sama ya siapa sutradaranya, siapa videografernya, mau produksi di mana, mau tempatnya udah oke belum, talentnya oke nggak, mukanya sesuai nggak sama misalnya brandnya Shinzui, mukanya cocok nggak sama mukanya Biore. Biore itu mukanya seperti apa sih gitu loh, dibandingkan sama muka Shinzui atau muka Wardah. Biasanya Wardah itu mukanya lebih Indonesia, which is ya muka orang Indonesia asli gitu ya. Kalau misalnya Shinzui biasanya mukanya agak oriental. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya harus kita pertimbangkan juga gitu, yang kayak seperti apa sih muka yang mencerminkan wajah Shinzui gitu. Nah, itu yang harus dipikirin gitu kan. Talentnya gitu kan, tadi artwork, ilustrasinya, mau stylenya kayak apa. Sekarang ini ilustrasi banyak banget orang Indonesia tuh pakai tai lalats ya, itu biasanya dia lagi ngetren banget tuh, sama Juki juga sih. Tapi tai lalat sebenarnya lebih banyak, kayak iklan-iklan itu sekarang pakai style ilustrasinya ya commission ya, mereka nge-commission ke si pembuat komik tai lalats itu. Jadi kayak banyak banget saya lihat iklan-iklan style si tai lalats itu, terus diagram dan lain sebagainya. Oke, itu adalah semua proses dari proses kreatif. Kita belum ngomong ke bagian produksi, yaitu kita lagi bahas nih abis ini adalah pre-press ya. Udah selesai proses kreatifnya, udah nih, udah beres semua, siap nih untuk kita eksekusi gitu ya. Nah, secara kreatif ya, secara ide kreatifnya. Nah, abis itu harus disiapin juga pre-press. Nih kita ngomongin masalah cetak ya, persiapan sebelum nyetak. Jadi yang paling pertama tuh kalian harus mechanical paste up, yaitu nge-copy paste, nyiapin filenya ke format yang bakal langsung dicetak ke tempat percetakannya gitu. Terus habis itu kita approval dulu, udah bener belum susunannya, nggak ada yang kebalik, bener kan ngadep-ngadepnya gitu, pas segala macem, posisinya bener, nggak ada yang ketuker, nggak ada yang apa sebagainya gitu. Bisa jadi kesalahan yang ngedesain, bisa jadi kesalahan yang ngepaste, itu harus dipastikan bener apa enggak. Approval lagi dari kita sebagai dari percetakan ke kita ke klien, dia bener oke ya, bener oke, tanda tangan, sip, udah. Habis itu color separation atau CTP, terus kemudian itu tadi ya, jadi supaya warnanya itu ada pantone ya, semua warna tuh ada pantonnya. Jadi harus dicari tahu pas dicetak itu bener nggak warnanya bakal sesuai yang kita mau gitu, karena kita kertas, material cetak dan sebagainya itu laminating dan sebagainya itu mempengaruhi hasil akhir warnanya, dan kita harus memastikan warnanya tidak meleset sedikit pun dari warna brand itu. Makanya harus diperiksa di color separationnya benar apa enggak. Udah, kita udah cetak nih color separation, kita approval lagi, proof correction, udah bener belum warnanya, udah bener bukannya birunya BCA. Udah, semuanya udah warnanya udah sempurna sesuai, baru kita proses cetak atau print.